Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Wahidin ingin menjelaskan tentang Goa Sunyaragi. Menurut Kuncen di Goa Sunyaragi, sejarah Goa Sunyaragi Cirebon, dulunya tempat ini digunakan oleh para sultan di masa lalu untuk bermeditasi serta mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Menurut cerita yang beredar, Goa Sunyaragi didirikan pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Goa Sunyaragi berasal dari kota Goa Sunyaragi. Kemudian secara kebetulan, lorong yang ada di dalam Goa Sunyaragi ini berbentuk lorong dan masyarakat seringkali menghapit huruf H yang terselip di kata Goa menjadi Goa, maka disebutlah Goa Sunyaragi. Goa Sunyaragi merupakan salah satu taman kaputren milik Kesultanan Cirebon. Sebagai taman kaputren pengganti setelah Taman Kaputren Luhur Giri Saputra Negara berubah fungsi menjadi Taman Pesarean atau Pemakaman, atau sekarang Taman Pemakaman Sunan Gunung Jati. Taman Kaputren Penyepi Ingraga ini menggunakan konsep kearifan lokal. Taman Kaputren tempat permainan putra-putri. Konsep dari taman ini tidak menggunakan konsep pertapa, tetapi lebih kepada berhalwat bertawasul. Terdapat 3 fase dalam pembangunan Goa Sunyaragi. Di antaranya, pertama tahun 1596 oleh Sultan Cirebon pertama, yaitu dibangunnya Goa Peteng, Goa Puncit, Kamar Kaputren, Goa Langse, dan Goa Wangunan. Fase kedua pada tahun 1702 yaitu dibangunnya Goa Pengawal, Bangsal Jihe, Cinem, Goa Padang Ati, Goa Pawon. Dan pada fase ketiga pada tahun 1783 sampai 1786 oleh Sultan Matangaji yaitu dibangunnya Bale. Selain menyimpan sejarah yang panjang, Goa Sunyaragi juga memiliki sebuah mitos yang berkembang dari mulut ke mulut. Mitos tersebut berkaitan dengan persoalan jodoh, yakni terdapat sebuah larangan di Goa Sunyaragi, yaitu seorang perawan dilarang untuk menyentuh salah satu patung batu yang bernama Perawan Sunti. Jika hal itu terjadi, maka dipercaya si perawan tersebut akan sulit mendapatkan jodoh. Bila kamu terlanjur menyentuhnya, ada cara untuk menangkal mitos tersebut, yaitu dengan berjalan masuk ke dalam gua Kelangenan yang dipercaya dapat melanggengkan sesuatu termasuk masalah jodoh. Mitos merupakan sebuah kepercayaan yang sudah ada sejak lama dan berkembang dari mulut ke mulut. Kita hanya perlu menghormati dan menghargai. Terdiri dari beberapa gua serta bangunan lain. Daya tarik Goa Sunyaragi yang pertama ialah memiliki beberapa gua dengan fungsi dan nama yang berbeda-beda. Gua-gua dan bangunan tersebut diantaranya Gua Pengawal, Gua Pandekemasan, Gua Simanyang, Bangsal Jinem, Mande Beling, Gua Peteng, Gungkup Puncit, Gua Langse, Kamar Panembahan, Kamar Kaputren, Balai Kambang, Gua Arga Jumuk, Gua Pandang Ati, Gua Kalangenan, Gua Lawa, Gua Pawon. Pada zaman Sultan Sepuh kelima tahun 1783 sampai 1788 dibuat kelengkapan prajurit pengawal seperti tombak, pelewang, anak panah yang berfungsi untuk pengawalan, yang kemudian oleh Belanda dianggap sebagai perlawanan, maka pelantaran Pandekemasan dihancurkan. Material yang digunakan di Goa Sunyaragi 70% dibuat dengan batu karang. Di dalam catatan sejarah Goa Sunyaragi, batu karang ini dibawa dari Gunung Kidul ke Cirebon sebagai suatu pembuktian bahwa hidup itu keras, tidak seperti terumbu karang aslinya yaitu lentur. Kemudian, susunan terumbu karang ini dibuat dengan model batik wadasan atau yang sekarang dikenal dengan model batik Megamendung. Filosofinya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, yang artinya manusia harus dapat menahan amarah pada dirinya dalam kondisi terpuruk, sedih, dan tertekan. Selalu bersikap bijaksana dalam kondisi apapun, layaknya awan yang mendung dan menyejukkan suasana. Sekian dari
saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.